Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, ya, dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia selain Dia. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Dan juga kita harus ingat, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam. Mungkin kita sudah memilih, kita sudah tahu siapa pemenang secara quick-count, dan saya belum tahu ya, karena ini merupakan hal yang belum bisa kita pastikan. Tapi apapun nanti semuanya kita tunggu hasil KPU, itu hasil KPU yang valid ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kita jaga kedamaian, kita jaga ketentraman, kita jaga saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Jangan karena pilihan kita bertengkar, berkelahi, berselisih, berpisah, janganlah ya. Pilihan boleh beda, tapi kita tetap Indonesia. Mantap! Dan saya akan membacakan Kisah Rasul 10 ayat 4, 3 dan 4 demikian. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan seterusnya. Ayat 25 juga saya bacakan juga kepada kita. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Petrus masuk, datanglah Paulus menyambut dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dan ayat 26-nya, tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Ya, puji nama Tuhan. Dan pemimpin yang menjadi teladan bagian kedua, kita tetap masih belajar tentang Kornelius, yang adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan karena ia adalah seorang perwira pasukan yang beriman dan pendoa. Orang kalau beriman ya, tetapi tidak berdoa, itu sulit untuk bisa bertumbuh menerapkan segala prinsip-prinsip imannya. Tapi kalau dia berdoa, itu ada sebuah energi yang akan diberikan Allah untuk kita memampukan apa yang kita imani. Kalau kita mengimani firman Allah, maka Tuhan akan memberikan kuasa-kuasanya untuk kita bisa melakukan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi ada banyak kan enggak seperti itu. Memang dikatakan dia beriman, tapi dia bukan seorang pendoa. Tapi Kornelius ini seorang beriman dan seorang sekaligus pendoa. Kemarin saya sudah berbicara soal bagaimana hidup salehnya, bagaimana tulus hatinya, takut Tuhan, terkenal baik dan dermawan. Dia bukan hanya memberikan pada orang-orang sebangsanya, tetapi kepada bangsa lain juga dia berikan. Wah, dia suka memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadat dan lain sebagainya. Dan dia juga adalah orang yang menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dalam kehidupannya. Nah, jadi kita lihat contoh, kalau kita baca Daniel 6, maka kita akan lihat bagaimana seorang yang hanya melakukan prinsip-prinsip kebenaran, dia beriman, dia
pendoa, dan sekalipun ada larangan untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia tetap berdoa, tidak peduli. Dia tidak berkata orang beriman itu tidak bisa dihentikan oleh karena larangan-larangan oleh seorang berpuasa. Orang beriman itu akan siap menanggung risiko apapun, termasuk memberikan nyawanya, kalau karena imannya itu kepada Allah yang benar itu ditiadakan. Karena kita sudah jelas Alkitab tidak boleh kita menyangkali iman kita. Alkitab itu, bahkan kata Alkitab, kalau kita menyangkal tentang Yesus, dia juga akan menyangkal kita. Tapi kalau kita beriman kepada dia, terpaksa kita harus mengalami. Bahkan kalau kematian datang, Alkitab katakan kita bersama-sama dengan dia. Dan itu sebabnya orang-orang percaya tidak perlu takut menyatakan imannya dimanapun ada. Dan tidak perlu takut karena apa? Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan perkasa. Jangan karena diintimidasi kamu takut, jangan karena diteror kamu takut, jangan karena banyak orang kamu takut. Wah, saya bukan hanya mengatakan, saya sudah menghadapi ratusan manusia yang betul-betul dengan kemarahan yang besar. Saya bukan mau mengagungkan diri, tidak. Tapi kita berdialog dengan mereka, supaya mereka bisa melihat kalau bagaimana mereka diperlakukan seperti ini. Tentu ada orang yang mulai berpikir, tentu ada juga orang yang tidak mau peduli, itu bukan urusan saya. Ada. Tapi kita harus tetap memberikan jawaban-jawaban yang lembut, jawaban-jawaban yang tegas, yang sesuai dengan firman Allah. Dan jangan takut. Tuhan senantiasa akan menyertai engkau, dan Roh Kudus akan menolong engkau untuk memberikan jawaban-jawaban yang tidak akan pernah kamu duga. Ya. Dan saya sudah menikmati pertolongan demi pertolongan ketika difitnah orang, ketika di macam-macam lah ya. Tetapi kita harus tetap beriman dan berdoa. Saya mau katakan, doa itu mendatangkan energi Tuhan dalam hidupmu. Dia menjadi sumber kekuatan kita, sumber energi kita. Tuhan itu melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Jadi kalau engkau beriman, lengkap sempurnalah kalau engkau juga menjadi seorang pendoa. Dan ada banyak orang beriman tetapi imannya letoy, imannya susut. Dan kalau boleh lagi saya sarankan, mari kita berdoa dan berpuasa. Latih diri untuk berpuasa. Latih diri untuk bisa menangis di hadapan Tuhan. Ya, memang itu latihan. Tapi saya mau katakan, saya bukanlah orang yang cengeng, saya ini kolerik. Tapi kalau sudah bertemu di hadapan Allah, seringkali saya menangis di hadapan Tuhan. Baik kalau bersama-sama dengan teman-teman, baik kalau sendiri. Baik kalau saya berjalan, baik saya sedang kala membawa mobil. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang membuat kita begitu jatuh belas kasihan. Itu hanya orang-orang yang beriman dan mau berdoa. Makanya kita katakan berdoa, berpuasa, mengadu, nyatakan semua di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia seorang perwira pasukan yang rendah hati. Jadi pemimpin yang menjadi teladan itu harus rendah hati. Nggak bisa dia sombong, nggak bisa dia merasa hebat. Padahal rakyat yang memilih. Tapi setelah dia terpilih, wah, merasa dia paling jago, paling luar biasa. Tapi kalau waktu dia mau dipilih, dia datang dengan senyuman manis, dengan apa, dengan pencitraan. Kalau boleh seperti keset itu dia. Ya, seperti itu nggak perlu dipilih. Orang yang kita pilih itu memang tegas. Bukan meminta-minta, bukan pengemis, tapi meminta dukungan yang benar.
bukan membayar. Ya, jadi harus rendah hati. Kalau kita rendah hati, selalu hikmat Allah akan datang. Kekuatan Allah akan datang kepada orang-orang yang memimpin dengan segala kerendahan hati. Karena apa? Seperti air yang dari gunung sana, dari gunung-gunung di pegunungan Rinjani sana, sampai ke Mataram ini, atau sampai ke pantai-pantai di seluruh pantai di Pulau Lombok ini, maka kita lihat selalu air itu mengalir ke tempat yang rendah, dan laut tidak akan pernah mengatakan, oh cukup airku. Tidak, dia akan terus menampung seluruh hal yang datangnya dari Tuhan. Dan itu sebabnya seorang pemimpin harus rendah hati. Yang ketiga kata firman Allah, walaupun dia seorang perwira pasukan, dia pandai menjaga hubungan yang baik dengan semua orang. Dengan orang Yahudi ya, dengan orang Yunani ya, dengan orang Itali ya, dengan bangsa-bangsa yang lain ya. Dan dia tidak pernah membeda-bedakan. Karena apa? Dia hidup saleh, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan pernah membeda-bedakan siapapun. Dan itulah sebabnya kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Dari latar belakang agama apapun itu, kita perlu orang yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia menjaga hubungannya dengan bawahannya, begitu akrabnya. Dan juga pemimpin perwira prajurit terkontaminasi dengan dia hidup saleh, kalau pemimpin sudah hidup saleh, semua bawahannya juga akan ikut. Tetapi kalau kepalanya busuk, semua bawahan juga akan busuk, sampai ke ekor itu akan busuk. Dan kita tidak butuh pemimpin yang kepalanya busuk, pemimpin yang otaknya kotor, pemimpin yang tidak menghargai hubungan yang baik dengan semua orang, pemimpin yang arogan, tidak bisa dijumpai oleh orang-orang yang sang pemilih. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi semoga kita mendapatkan pemimpin di kota kita, pemimpin yang amanah ya. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah seorang perwira pasukan yang suka berbagi kabar baik ya. Siapapun itu ya, kalau kita yang pemimpin di sana berbagi kabar sukacitanya ya silakan, kan begitu. Yang penting mengarahkan masyarakat kepada hal-hal yang baik, bukan mengarahkan kepada masyarakat kepada hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak. Pemimpin-pemimpin itu harus suka berbagi. Kalau sebagai orang percaya, dia harus berbagi kabar kasih sukacita, kabar Injil, kabar baik itu kepada semua orang. Karena apa? Injil itulah yang akan mengubah seseorang untuk menjadi takut akan Tuhan, untuk menjadi hidup saleh, jujur, hidup dalam takut akan Tuhan, dan juga hidup dalam kebenaran, hidup dalam melakukan firman Allah. Dan orang-orang yang seperti itulah yang akan ditolong oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dan doa dan harapan saya akan tampil pemimpin-pemimpin di hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga pemimpin itu adalah pemimpin yang memberikan cita rasa yang sama kepada semua masyarakat. Tidak ada perbedaan. Ke sana dia berikan cita rasa yang baik, ke sini dia memberikan cita rasa yang baik, ke situ dia memberikan cita rasa yang baik. Dia juga memberikan terang arah, di mana sebagai pemimpin dia memberikan arah yang baik, bagaimana pembangunan kota, bagaimana pembangunan desa, pembangunan kecamatan mungkin, dan lain sebagainya. Ataupun dia dapat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang yang menunjukkan budi pekerti yang baik, dan hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam keadilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini biarlah firman-Mu Engkau bukakan bagi setiap kami, sehingga kami memiliki pencerahan untuk memilih menjadi pemimpin, baik di pemimpin yang kecil, di pemimpin keluarga kami, dimanapun,
sebagai pemimpin. Kebetulan kami belajar sedang seorang perwira yang begitu luar biasa, sekalipun dia banyak pasukan, tetapi dia adalah orang yang betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit dalam nama Yesus, segala sakit penyakit apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong supaya Tuhan menyatakan segala kebaikan, segala kemurahan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilu-bilu mereka sembuh. Dan juga kami mau berdoa kepada mereka yang memiliki permasalahan dan kesulitan. Kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan. Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang serahkan kepadamu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datang kepada mereka, kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan jangan lupa, kalau kita mau istirahat, mau tidur, membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita supaya Tuhan menyatakan segala kemuliaan-Nya kepada kita. Mantap, mantap, mantap.